bagaimana ya membuat orang tua yang pikirannya tidak tenang jadi tenang? Kita harus cari sebabnya tenangnya dulu. Jadi sebabnya ketidaktenangan itu apa? Seperti tadi ya, ketika kita mau membahas tema ketika pikiran menciptakan realitas kebahagiaan, setelah saya menjelaskan kebahagiaan kan kemudian saya juga menyampaikan apa penyebab ketidakbahagiaan itu. Karena dari penyebab itu baru bisa kita mengatasi problemnya. Sama dengan kehidupan, Sang Buddha menyatakan hidup ini berisi ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu ada sebabnya. Nah, sehingga kalau sebab ini dilenyapkan, muncullah kebahagiaan. Nah, kalau sudah begitu, ada caranya untuk mencapai pelenyapan ketidakbahagiaan itu. Itu ada sistematikanya. Jadi sekarang, kenapa orang tua Anda tidak tenang? Mungkin orang tua Anda itu melihat Anda kok hidupnya kurang sesuai dengan harapan dia. Misalnya kalau orang sekolah jarang masuk misalnya, nah, padahal ini kan WFH. Misalnya kalau masih WFH masih online, tapi kalau sudah offline kok nggak masuk-masuk. Nah, berarti orang tua ini nggak jelas bahwa sesungguhnya kita ini masih harus sekolah dari rumah misalnya. Kita kasih penjelasan sehingga dia ini tenang. Atau kita sudah harusnya sekolah, kok kita belum masuk? Kenapa? Kita ngomong sama orang tua, oh yang masuk itu separuh, kemudian saya termasuk golongan yang belum masuk sekarang. Jadi orang tidak tenang itu karena tidak mengerti. Itu sama dengan Anda dites, tes pegang barang. Ya, jadi misalnya ada satu kotak diisi misalnya apa ya, barang tertentu, benda tertentu, kemudian dipegang-pegang, langsung kita merasa, wih, kok kayaknya ular ya, lalu kita pegang badan, kita takut, padahal ternyata mungkin bukan, mungkin itu hanya ular karet, atau untuk plastik, atau apa, tapi karena kita tutup mata, kita menjadi ngeri banget, karena pikiran kita kreatif. Anda kalau jalan-jalan di Bodigiri malam misalnya, kemudian lihat seperti ada orang jongkok, ada orang jongkok itu membuat kita tidak tenang. Tapi ternyata karena kan kalau malam kan remeng-remeng ya Bodigiri itu. Jadi wah, kok seperti orang jongkok ini, kita takut di wajah. Tapi setelah diperhatikan ternyata daun. Ya, pohon yang daunnya lebar itu persis punggungnya orang. Jadi, loh, ternyata daun dan akhirnya kita tenang. Jadi orang tua Anda harus dilihat dulu penyebab ketidaktenangannya. Misalnya, aku takut masa depan ini gimana ya ekonomi keluarga kita. Nah, kalau gitu sekarang ya kita harus pendekatannya secara ekonomi. Ayo kita bagaimana nih, penghasilan kita bagaimana, pengeluaran kita bagaimana, ya kita atur. Jadi orang yang tidak tenang itu terus bukan berarti meditasi saja. Tidak, harus dicari sebabnya dulu, baru nanti kalau sudah ketemu, dia sudah selesai urusannya, nah baru meditasi. Orang tidak tenang suruh meditasi ya malah tambah kacau, bisa konslet malahan. Jadi kita tanya dulu. Pertanyaan Anda tadi terlalu luas bahwa orang tua tidak tenang. Kadang-kadang kita penyebab ketidaktenangan itu sebagai anak kita penyebabnya. Berarti kita harus berlaku, bertindak sesuai dengan harapan orang tua supaya orang tua tenang. Dan banyak hal ketidaktenangan itu. Nah, tetapi kuncinya sekarang, supaya orang tua tenang adalah boleh menggunakan cara yang tadi saya sebutkan, yang pernah saya sampaikan di awal, yaitu saat ini saya sedang apa. Orang tua tidak tenang itu karena selalu berpikir masa lalu dan masa depan dan menyampurkan di masa sekarang. Tidak sadar hidup itu adalah saat ini. Ketika dia selalu sadar hidup ini saat ini, maka dia bisa memisahkan, oh ya itu milik masa lalu, oh ya itu milik masa depan. Hanya oh ya masa lalu biarlah saya jadikan pelajaran supaya masa ini lebih baik, menjelang masa depan juga menjadi lebih baik. Dengan itu saja Anda sudah bisa mengarahkan orang tua dengan problem apapun juga menjadi lebih tenang. Saat ini saya sedang apa? Itu yang paling penting dilakukan oleh orang tua Anda. Karma buruk berbuah, ya bagaimana ya sekarang kita bisa bahagia ketika karma buruk sedang berbuah? Cara berpikir. Karma buruk berbuah itu, sekarang misalnya begini, kehilangan uang.
kehilangan uang ini kan orang sering mengatakan karma buruk kan. Katakanlah kehilangan uang 1 juta, banyak banget ini 1 juta, wah karma buruk. Saudara-saudara, kehilangan uang 1 juta, padahal 1 juta itu di dompet yang satunya. Di kantong Anda punya 5 juta, di kantong yang lain. Maka Anda akan mengatakan, untung yang jatuh tadi, yang hilang adalah yang 1 juta di kantong yang satunya. Bukan yang kantong satunya yang isinya 5 juta. Jadi hilang duit yang besar 1 juta itu, ternyata yang masih untung juga. Artinya, semua kejadian di luar itu netral. Yang menilai karma buruk, karma baik, itu pikiran kita. Ketika harapan kita tidak tercapai, kita mengatakan karma buruk. Ketika harapan kita tercapai, menjadi karma baik. Pada waktu dulu ada peristiwa kecelakaan pesawat, ataupun malah gedung WTC yang ambruk itu kan ada orang yang terlambat. Ya, kalau pesawat itu dia terlambat sehingga tidak bisa berangkat. Waduh, dia nyesel banget. Aduh, ini karma buruk berbuah kalau menurut istilah Anda. Tapi ternyata pesawatnya jatuh. Itu kan jadinya berbeda. Menjadi karma baik. Di WTC juga begitu. Itu kan ada filmnya apa itu, saya nggak ingat. Bahwa dia terlambat berangkat kerja. Tapi begitu mau nyampe, gedungnya kok rubuh. Wow, karma baik. Jadi itu sebetulnya permainan pikiran. Di dunia ini semuanya netral. Anda dimaki orang bahkan itu sebetulnya netral. Kenapa? Karena menjadi karma baik atau karma buruk itu tergantung reaksi Anda. Di sekolah dulu kalau misalnya guru tidak masuk, wah itu karma baik, hore, seneng banget. Tapi gurunya nggak masuk, diganti kepala sekolah, malah diomelin seharian. Aduh, sampai jam 3 siang, stres, karma buruk. Kalau tahu gitu tadi guru masuk lebih enak. Iya kan? Nah, jadi itu semua permainan pikiran. Karena itu selama Anda masih selalu mengatakan, aduh ini karma buruk berbuah, karma buruk berbuah, berarti kita cara berpikirnya masih belum positif. Kita masih belum menyadari hidup adalah saat ini. Begitu kita menyadari hidup saat ini, batin menjadi tenang, timbullah kebahagiaan. Karena itulah realitas kebahagiaan. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti, Bu Yuni. Semoga Anda selalu berbahagia dengan pola pikir yang berbeda. Iya ya. Jadi sekarang aku harus mencari apa nih? Mencari hikmahnya. Semua peristiwa itu ada hikmahnya. Dengan mengatakan untung. Untung duitku yang hilang cuman yang di kantong satunya, bukan yang lain. Untung hari ini sakit, sehingga aku nggak masuk kantor. Ternyata sekantor dimarahi habis-habisan karena bos kehilangan duit. Untung. Jadi sakit pun jadi untung. Sebaliknya, ya kenapa tadi saya kok sehat hari ini, jadi saya masuk dan akhirnya saya diomeli sama bos, padahal saya nggak menghilangkan dia, tapi akhirnya saya diomeli habis-habisan. Dapat keuntungan atau dapat laba 1 juta. Itu kalau orang umum juga mengatakan, wah, karma baik tuh, kamu punya laba 1 juta. Karma baik apa? Karena mestinya saya labanya itu 5 juta. Lah ini cuma 1 juta, aduh kurang ini. Nah, jadi akhirnya kalau kita berpikir seperti itu, laba 1 juta pun menjadi kekurangan. Tapi kalau kita berpikir untunglah sudah 1 juta labanya, ya sudah enggak apa-apa. Nanti lain kesempatan kan mungkin yang 5 juta kan bisa terwujud. Untunglah hilang 1 juta, enggak apa-apa lah. Tapi nanti kan saya lebih hati-hati lagi memegang uang supaya jangan sampai jatuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Gunakan kata untung supaya Anda selalu beruntung di dalam kehidupan.